Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum Ustazah menyampaikan materi, Ustazah mau bertanya dulu. Pernahkah anak-anakku mengamati di sekitar kalian ketika kalian sedang jalan-jalan? Ketika kalian jalan-jalan di daerah persawahan, wah, ternyata di situ ada banyak tanaman. Ada padi, jagung, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketika kalian pergi ke pantai, Masya Allah, ternyata jenis ikan laut itu banyak sekali ya. Dan ketika kalian ingin pergi jalan-jalan, tentu ada yang harus kalian persiapkan. Apa itu? Ya, kendaraan mau menuju ke sana. Nah, kendaraan kalian itu mesinnya tidak bisa beroperasi atau tidak bisa bekerja jika tidak ada bahan bakarnya. Betul? Ya. Hasil pertanian, hasil laut, dan bahan bakar itu adalah termasuk dalam sumber daya alam loh. Apa itu sumber daya alam? Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang sumber daya alam. Di negara kita, negara Indonesia tercinta, mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Allah telah menyediakan sumber daya alam ini untuk kita. Masya Allah, telah disediakan untuk kita agar kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dan pastinya sumber daya alam ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Penggunaan sumber daya alam ini harus digunakan, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan kita. Tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Kita harus menggunakannya secara bijak. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya hewan, tumbuhan, sinar matahari, udara, dan air. Kenapa disebut sumber daya alam yang bisa diperbaharui? Karena sumber daya alam seperti matahari, air, dan udara ini sudah Allah berikan kepada kita sejak dahulu sampai sekarang tetap tersedia. Masya Allah. Dan seperti hewan tumbuhan ini bisa kita lestarikan, bisa kita budidayakan, bisa kita perbanyak jumlahnya. Tentu insya Allah kita tidak akan kekurangan makanan jika kita terus melestarikan sumber daya alam ini.
Selama masih ada petani yang menanam tanamannya, selama ada peternak yang terus mengembangkan ternaknya, insya Allah kita akan selalu tercukupi untuk makanan kita. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah emas, batu bara, nikel, dan masih banyak lagi barang tambang lainnya yang tentu sudah Ustadzah sampaikan pada pertemuan lampau tentang pertambangan. Nah, kenapa ya pertambangan ini termasuk dalam sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Karena jumlah dari sumber daya alam ini sangat terbatas dan pembentukan yang menghasilkan barang tambang ini sangatlah lama. Ya. Jadi, kita harus sangat menghemat barang-barang tambang yang ada di Indonesia agar selalu bisa kita gunakan saat ini dan nanti. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang sumber daya alam. Ya, diingat-ingat ada 2 jenisnya, yang tidak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui. Semuanya harus kita gunakan dengan bijak, harus berhemat. Untuk mengasah pemahaman anandaku pada hari ini, Ustadzah akan memberikan kalian tugas. Nah, ini tugasnya. Ingat, tugasnya dikerjakan di buku bergaris, tulis nama dan kelas, juga gunakan pulpen. Tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Itu dulu dari Ustadzah Sari. Semoga anandaku bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.